nih masih ada ornamen-ornamen Natal gitu ya, pernak-pernik Natal, ya masih suasana Natal di gereja tersebut. Kami sih senang-senang aja sebagai orang Kristen ya, teman-teman. Ya, sholat seperti itu. Ya, silakan aja ya. Nanti ada kopi di gereja, bisa dibikinin kopi, kita ngopi-ngopi seperti itu. Nah, terus yang saya mau tanyakan adalah, apakah ada dalil ataupun data yang membolehkan sholat ataupun beribadah di ornamen Natal di gereja seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau mendukung channel ini agar bisa terus berkembang, silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya ditekan. Jadi nanti ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan gebrakan baru Menteri Agama yang katanya pertama kali ada di Indonesia, yaitu program Natal bersama. Hal ini juga mendapatkan banyak kritikan, kecaman dari ulama di Indonesia. Para ulama menilai bahwa ini adalah bentuk toleransi kebablasan. Nah, kali ini ada lagi yang viral, teman-teman ya. Seseorang terlihat dalam video ini sholat di teras gereja gitu ya. Apakah ini ada kaitannya dengan gebrakan baru Menteri Agama Natal bersama? Ya, saya nggak tahu juga kalau masalah itu. Cuman yang jelas nih orang kelihatan sholat di gereja, dan ini merupakan kejadian yang baru-baru ini terjadi ya, tanggal 27 Desember 2025. Artinya ini video baru. Coba kita lihat dulu videonya ya. Pakai baju gamis, pakai sorban, atribut keislamannya benar-benar kelihatan banget. Ada azannya juga. Kalau kita lihat nih masih ada ornamen-ornamen Natal gitu ya, pernak-pernik Natal, ya masih suasana Natal di gereja tersebut. Kejadian unik, sholat di teras GKII Pintu Elok Nagapino, Kabupaten Melawi, Kalbar, 27 Desember 2025. Kami sih senang-senang aja sebagai orang Kristen ya, teman-teman. Ya, sholat seperti itu. Ya, silakan aja ya. Nanti ada kopi di gereja, bisa dibikinin kopi, kita ngopi-ngopi seperti itu. Nah, terus yang saya mau tanyakan adalah, apakah ada dalil ataupun data yang membolehkan sholat ataupun beribadah di ornamen Natal di gereja seperti itu? Nah, karena ada beberapa juga teman saya itu, ya bahkan masuk gereja pun dia nggak mau, teman-teman. Nah, ini serius saya tanya kepada intelektual Islam ya, apakah ada datanya seperti itu? Kami sih welcome aja, karena Kristen itu kan agama kasih ya, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Ya, sebelum membahas mengenai boleh atau tidaknya, yang terutama perlu kita bahas adalah tujuannya dulu. Apa tujuannya sholat di gereja gitu, dan azan di gereja itu apa tujuannya? Para ulama itu berbeda pandangan mengenai orang yang sholat di gereja. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, tapi dengan catatan situasi darurat. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم دخول الكنائس والصلاة فيها الصلاة الشرعية، وهل يجوز دخول أماكن العبادة بالنسبة لغير النصارى وذلك لاستشعار نعمة الإسلام؟ نعم، تجوز الصلاة في الكنائس إذا كانت أرضها طاهرة وليس فيها صور الصليب، ليس فيها صور الصليب، يصلى فيها. طاهرة وليس فيها صلبان، يصلى فيها، لأنها من الأرض، قد جعلت الأرض مسجدا وطهورا للمسلم. أما معابد الشرك والوثنية فلا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز الصلاة فيها. أما أنه ينظر فيها من باب الاطلاع هذا لا بأس، وإن كان الأولى أنه ما يأتي إليها، لأن مواطن شر ومواطن فتنة. Nah, jadi kalau memang situasinya darurat, ada ulama yang memperbolehkan, ada yang memakruhkan, tentunya juga dengan catatan lantai gereja tersebut suci ya, tidak ada najisnya. Dengan catatan juga di sana tidak ada patung-patung, tidak ada gambar salib atau yang semacamnya lah, sesembahan umat agama lain. Selain itu juga tentu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak gerejanya. Maka yang jadi pertanyaan besar nih, orang ngapain sholat di gereja? Tujuannya apa? Apakah ini hanya konten semata ya, atau apa maksudnya? Kalau ini dilakukan hanya sebatas konten semata, hanya bikin konten doang gitu, maka ini telah mempermain-mainkan agama Islam.
Hal ini tentu terlarang dalam agama Islam ya, mempermain-mainkan Islam. Dan kalau hal ini dilakukan atas dasar toleransi, juga ini suatu kesalahan, toleransi kebablasan teman-teman. Toleransi dalam agama Islam itu bukan menggabungkan dua agama. Toleransi itu cukup membiarkan mereka beribadah, beragama sesuai agama mereka, kita juga beragama sesuai agama kita. Sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Dan saya mau bertanya, apakah boleh kita sholat di suatu ruangan, di ruangan itu terdapat patung sebagai sesembahan? Nggak boleh. Makanya para ulama menjelaskan apakah boleh orang sholat di gereja. Dulu itu kan umat Islam ketika mereka menaklukkan negeri-negeri Nasara, mereka sampai ke Palestina, itu nggak mau Umar bin Khattab. Ketika disuruh sholat di gereja, ada gereja kuno di situ, malah Umar sholat di luarnya. Ketika tidak ada tempat, gimana Ustaz? Nggak ada tempat, kecuali itu yang disediakan untuk sholat Jumat umumnya. Ini di negeri non-muslim, umat Islam mau sholat Jumat. Maka sebenarnya ulama mengatakan ditutup semua patung-patung. Harus ditutup. Tapi lebih baik cari tempat lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau di Indonesia itu jarang sekali ada situasi darurat sehingga orang sholat di gereja. Kalau di luar negeri, di tempat mayoritas non-muslim ya, negara-negara non-muslim mungkin saja itu terjadi. Tapi kalau di Indonesia, wah, masjid di Indonesia banyak sekali. Ada jutaan masjid di Indonesia. Malah beberapa masjid di Indonesia kelihatan ada yang sepi juga ya kan. Bumi Allah ini juga luas. Kita dibebaskan sholat di mana saja selama itu tempatnya suci, selama itu bukan tempat-tempat yang memang secara khusus ada dalil larangannya. Contohnya di tempat sampah, di tempat penyembelihan hewan, di kuburan, di tengah jalan, di kamar mandi atau di WC, di kandang unta, di atas Ka'bah. Itulah 7 tempat yang dilarang orang sholat. Selain itu, silahkan sholat di bumi Allah ini luas, selama itu bersih suci. Kalau saya pribadi, walaupun situasi darurat ya, nauzubillahi min zalik ya, saya tidak akan sholat di gereja ya, saya lebih memilih tempat-tempat lain yang mana bumi Allah ini luas. Ngapain juga pilih gereja, apalagi di Indonesia ini kita nggak kekurangan tempat sholat ya, walaupun ada ulama yang memperbolehkan dengan catatan makruh, tapi kan ya kalian tahulah situasi di Indonesia itu seperti apa, kita nggak kekurangan tempat sholat. Saya rasa ini hanya konten doang ya, ini hanya sebatas pengen viral gitu, atau ini hanya dianggap toleransi yang kebablasan. Ada hal lain juga yang menjadi sorotan di sini, yaitu sepatunya. Banyak orang yang mempertanyakan, emang boleh sholat pakai sepatu? Sholat menggunakan sepatu atau sendal tidak dilepas? Boleh. Bahkan ini dahulu di zaman Nabi SAW, sunnah sholat pakai sepatu atau sendal. Kata Nabi SAW, "Shollu ala khifafikum." Sholatlah kalian pakai sepatu kalian. Ya. Di zaman Nabi, kenapa? Karena masjidnya terbuat dari tanah, tidak ada sajadahnya, dan tanah memiliki sifat untuk membersihkan. Maka tidak mengapa seorang kalau tahu sepatunya bersih, maka dia dari jalan kemana kemudian dia sholat pakai sendal, nggak ada masalah. Tapi di zaman sekarang, kalau seperti di Masjid Asra ada karpetnya, kemudian antum pakai sepatu baru dari jalan ya, becek-becek ya, antum lewat ya, antum berhadapan dengan Bang Pitung pertama kali. Jadi sholat pakai sepatu tuh boleh, tapi itu situasional ya. Jangan kalian di masjid yang jelas-jelas itu karpetnya bersih, kalian masuk pakai sepatu sholat di sana, itu pasti dimarahin. Islam tuh agama yang mudah, teman-teman. Bahkan ada tata cara berwudu tanpa melepas sepatu. Ya mudah banget Islam ini dijalankan. Terkadang sulit itu hanya karena ada tambah-tambahan dari orang lain ya, sok pinter ya, sok berkreasi dalam urusan agama ditambah-tambahin. Atau terkadang Islam ini terasa sulit karena keterbatasan ilmu yang kita punya. Pada intinya Islam itu agama yang mudah sekali untuk dijalani. Termasuk juga urusan toleransi dalam agama Islam itu mudah. Biarkan aja mereka beribadah sesuai kepercayaan mereka, kita juga beribadah sesuai kepercayaan kita. Nggak usah dicampur-campur, nggak usah kita sholat di gereja mereka dengan alasan toleransi. Ya, semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.